Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana proses penetapan Undang-Undang Dasar? Mari kita pelajari bersama. Nah, anak sekalian, proses penetapan Undang-Undang Dasar ini ini dimulai dari proses perumusan ya. Kemarin kita bahas bahwa perumusannya ini dimulai dalam sidang BPUPKI sidang kedua, di mana pada sidang kedua ini dirumuskan naskah daripada Undang-Undang Dasar kita ya. Nah, dari perumusan ini kemudian proses selanjutnya ini adalah penetapan naskah tersebut yang dihasilkan oleh BPUPKI. Nah, ini terjadi ya dalam sidang pertama PPKI yang berlangsung sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, bagaimana prosesnya dan apa yang terjadi ya di dalam rangka penetapan Undang-Undang Dasar kita? Nah, anakku sekalian ya, dalam sidang yang berlangsung pada tanggal 18 tersebut ya, yaitu dalam rangka nanti hasilnya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar ini ya, terjadi kesepakatan dan kompromi ya atas lobi-lobi politik dari kaum agamawan ya, agama, dan juga dari Islam, dari non-Muslim maupun penganut ajaran-ajaran kepercayaan dan kebatinan ya, dan juga pihak-pihak nasionalis ya. Ini terjadi karena ya ada, sebagaimana kita pelajari, ada nuansa-nuansa keagamaan ya, terutama dengan perumusan di dalam pembukaan ya, sila pertama yang ada 7 kata ya, Piagam Jakarta untuk dihapuskan. Nah, ini terjadi ya, lobby-lobby politik ya, kompromi-kompromi dalam persidangan PPKI tersebut. Nah, hal itu sebenarnya dimulai pada tanggal 17 Agustus pada sore hari ya, sesaat setelah proklamasi, di mana sebagaimana ketahui ada ofisir Jepang ya, ini menemui ya, mengatasnamakan ya wakil dari Indonesia Timur ini mendatangi Pak Hatta ya, yang kemudian dalam pertemuan tersebut ya, utusan ini kemudian mengusulkan agar alinea keempat preambul atau pembukaan ya menghilangkan 7 kata ya, yang kita kenal dengan 7 kata tersebut, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena ini bernuansa pada agama tertentu, sedangkan kita ketahui bahwa Indonesia bagian timur ini beragama selain yang tersebut. Nah, ini yang kemudian menimbulkan keberatan. Nah, keberatan inilah kemudian direspon oleh Pak Hatta ya, dengan menyampaikan usulan tersebut ya kepada sidang pleno PPKI ya. Khususnya ini disampaikan kepada tokoh-tokoh Islam ya, supaya tidak tersinggung ya dengan usulan untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Pak Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam dengan dalih demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena apabila tidak diadakan perubahan, dikhawatirkan akan terjadi disintegrasi atau perpecahan. Ini sangat riskan bagi suatu negara yang baru saja merdeka. Lah, dari lobby-lobby yang dilakukan dan kompromi ya, yang terjadi dalam sidang PPKI tersebut, maka PPKI ini melakukan beberapa perubahan terkait dengan rumusan pembukaan undang-undang yang sebagaimana kita telah pelajari ya, dan juga naskah Piagam Jakarta ya, preambul itu ya, Jakarta. Selain itu juga karena pembukaan dan juga rancangan batang tubuh undang-undang ini merupakan satu kesatuan ya, atau rincian daripada preambul, maka rancangan batang tubuh ini juga ada beberapa yang dirubah. Lah, ini setidaknya ada 4 perubahan ya yang terjadi ya dalam sidang PPKI tersebut ya, dari preambul dan juga batang tubuh atau Undang-Undang Dasar kita yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah,
Apa saja 4 perubahan tersebut ya? 4 perubahan tersebut ini dapat kita lihat sebagai berikut ya. Apa yang telah dihasilkan atau dirumuskan oleh BPUPKI, disepakati oleh BPUPKI, misalkan kata muqaddimah ya di dalam preambul itu berubah jadi pembukaan. Kita ketahui bahwa muqaddimah itu bagian daripada asal bahasa Arab ya, diganti itu ya, tidak muqaddimah lagi ya, dalam naskah yang kemudian ditetapkan oleh PPKI berubah menjadi pembukaan. Kemudian sila pertama ini yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, 7 kata dalam sila pertama yang terdapat dalam preambul itu berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dihilangkan ya. Dihilangkan apa? Yang dihilangkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemenuhnya, ini dihilangkan ya. Maka yang ditetapkan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ya, di pasal 6 dalam batang tubuh atau undang-undang dasar kita ini yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, ini juga dihapuskan ya. Ini juga bagian dari efek dari dihilangkannya 7 kata tersebut ya. Maka ketentuan yang beragama Islam ini dihilangkan. Ini untuk menjaga ya kerukunan antar umat beragama ya, bahwa di Indonesia ini tidak hanya umat beragama Islam saja ya, tapi juga umat beragama lain, banyak sekali agama yang ada di Indonesia. Sehingga pasal ini berubah ya, ketentuannya menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, perubahan yang selanjutnya yaitu pasal 29. Karena ya menjalankan syariat Islam bagi pemenuh ini dihapus, maka isi dari pasal 29 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemenuhnya ini juga dirubah ya, dirubah dengan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menyesuaikan ya. Lah, inilah 4 perubahan ya daripada isi di dalam undang-undang dasar kita, mulai dari preambul sampai dengan batang tubuh ya, batang tubuh pasal-pasalnya ya. Nah, apa yang dirumuskan oleh BPUPKI ya, disepakati oleh BPUPKI, kemudian ada perubahan ya. Perubahan ini yang kemudian ditetapkan oleh PPKI. Nah, anakku sekalian, secara umum ya proses pembahasan dalam sidang PPKI ini berlangsung dalam suasana yang penuh dengan rasa kekeluargaan, penuh dengan rasa tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan undang-undang dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh yang telah disepakati tadi dengan berbagai perubahan. Nah, perubahan yang terjadi ini ya, ini melalui proses-proses perdebatan, lobby ya, kompromi, namun tetap dengan rasa tanggung jawab kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan yang namanya gejolak dan perpecahan ya antar setiap anggota yang melakukan sidang penetapan undang-undang dasar kita. Hal ini ya sebelumnya ya disampaikan oleh Pak Karno dalam sambutannya dalam sidang PPKI ya. Ini beliau mengatakan ya, saya meminta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal undang-undang dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dr. Zumbi Tosakai dalam sidangnya yang kedua. Artinya ya, apa yang telah disepakati di dalam sidang BPUPKI. Nah, apabila terjadi perubahan-perubahan ya, kata Pak Karno dalam sambutan itu, hanya perubahan-perubahan yang penting saja ya kita adakan dalam sidang penetapannya. Hal-hal kecil yang mungkin tidak terlalu penting itu mungkin dikesampingkan, agar supaya apa, kata Pak Karno, agar supaya sedapat mungkin pada hari itu telah selesai ya disusun undang-undang dasar, sehingga kita ini sebagai negara merdeka sudah memiliki konstitusi sebagai aturan dasar dalam bernegara, sehingga hal-hal kecil yang tidak terlalu banyak berpengaruh ini dapat dikesampingkan ya. Makanya dalam persidangan ini ya, ini penuh dengan rasa kekeluargaan. Perbedaan-perbedaan kecil ini tidak jadi persoalan, sehingga apa yang dihasilkan ini dapat disepakati bersama seluruh komponen bangsa Indonesia. Nah, anakku sekalian, cukup itu materi saya pada hari ini. Terima kasih. Bila ada pertanyaan nanti disampaikan di grup WA kelas ya. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.